Indonesia lolos ya guys ya ke babak 16 besar Piala Asia, sekaligus mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, pertama kali dalam sejarah. Artinya ini adalah titik terjauh timnas Indonesia selama ini ya guys ya. Selama ini adalah titik terjauhnya sejak Piala Asia ini digelar ya guys ya. Luar biasa. Bravo untuk Sintayong ya guys ya, luar biasa sekali membentuk timnas ini dari bener-bener dari nol guys. Dia kan membentuk timnas ini di eranya Evan Dimas ya, dan ketika era Evan Dimas di-cut, kita tahu hanya disisakan Evan Dimasnya doang kan. Era Evan Dimas di-cut, kemudian dipotong, ibaratnya di generasi Bagas Kava bisa dibilang dipotong. Masuk generasi Egy Maulana ya. Kan setelah eranya Bagas itu generasinya Egy ya, generasinya Egy, Witan, dan ya seininya lah, segenerasinya, dan pelan-pelan bener-bener progresnya tuh naik, dan ya luar biasa terharunya karena gue sangat mengikuti timnas banget ya dari dulu. Kita tahu 5 tahun yang lalu kita bahkan lolos dari fase grup Piala AFF aja itu sangat kesulitan gitu. Dan sekarang bicaranya udah Asia. Dan kita di fase grup Piala Asia aja lolos guys. Luar biasa. Indonesia itu kan kita tahu sudah tertidur 17 tahun lamanya ya kan. Kita udah nggak lolos ke Piala Asianya aja itu nggak lolos sudah 17 tahun gitu. Ini bahkan setelah lolos lagi gitu kan. Ini kan bener-bener double prestasi, bukan lagi prestasi. Lolos ke Piala Asia aja ini udah prestasi, apalagi sekarang lolos fase grup. Lolos ke 16 besar itu udah prestasi lagi gitu. Luar biasa. Gue sangat mengikuti timnas. Kita tahu timnas itu kan perjalanannya di Piala Asia sangat tidak mudah. Dari awal kita tahu timnas ini kan menempati pot terakhir. Jadi kita bicaranya ranking FIFA dulu ya. Saat itu ranking FIFA kita itu anjlok banget di peringkat 170. Hampir sekelas Kamboja saat itu ya. Saat Piala Asia ini mulai kita tahu Piala Asia ini kan ada round 1, round 2 sampai main stage. Ya, untuk yang nggak tahu, Piala Asia itu kan sebenarnya dimulai dari round 1, round 2 terus main stage-nya ini yang sekarang yang di bulan Januari ini. Tapi sebelum itu ada round 1, round 2 kualifikasinya. Nah, Indonesia itu harus berjuang dari round 1. Kenapa? Karena peringkat FIFA kita 170-an saat itu. Dan kita harus menghadapi tim-tim yang ada di level itu juga. Chinese Taipei, Kamboja, Laos, dan kita kebetulan ketemunya Chinese Taipei saat itu ya. Terus kita menang dengan agregatnya pun tidak selalu mencolok sebenarnya. Hanya 5-1 menghadapi tim sekelas Chinese Taipei. Kita tahu Chinese Taipei itu ya selevel Kamboja, selevel Brunei, ya selevel itulah Chinese Taipei itu. Kita hanya menang agregat 5-1. Itu awal-awal Sintayong melatih timnas ya. Itu bisa dibilang Egy, Witan itu ibaratnya masih moncer-moncernya lah di saat itu. Di saat itu belum ada naturalisasi, jadi masih full pemain lokal lah. Menang 5-1, kemudian kita lolos ke round 2. Nah, di round 2 ini bisa dibilang sebenarnya fase di mana timnas Indonesia ini selalu gugur di fase ini. Selama 3 atau 4 Piala Asia edisi terakhir ini selalu gugur di tahap ini. Yaitu di round 2 di mana kita satu grup dengan Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Bisa dibilang saat itu kita tuh selevelnya dengan Nepal. Jadi Yordania dan Kuwait lah yang diprediksi oleh banyak orang akan lolos, karena Yordania dan Kuwait ini kan bisa dibilang selevel. Nah, kita tuh selevelnya dengan Nepal saat itu ya, saat itu. Dan saat itu pun pemain naturalisasi belum banyak yang datang, jadi baru Elkan doang kalau nggak salah yang baru datang. Elkan sama Kok ya. Sisanya tuh kan masih pemain yang bisa dibilang langganan timnas, langganan Liga 1 lah saat itu. Terus gue masih inget banget saat itu menghadapi Kuwait, deg-degannya seperti apa gitu ya. Dimana Sintayong ini kan melakukan eksperimen yang luar biasa gambling sebenarnya saat menghadapi Kuwait, yaitu Rahmat Irianto yang posisi aslinya adalah gelandang bertahan ditaruh di back kanan. Ya, itu adalah gambling tergambling bisa dibilang. Itu kalau Sintayong gagal saat itu, bisa jadi Sintayong sekarang udah dipecat.
Tapi Sintayong mengambil gambling itu dan hasilnya Rahmat Irianto menciptakan 1 gol dan 1 assist di pertandingan itu dan membuat timnas Indonesia menang 2-1 menghadapi Kuwait. Dan itu adalah pertandingan yang sangat maha penting bisa dibilang untuk menentukan kelolosan timnas Indonesia ke Piala Asia, ke main stage-nya. Lalu yang menghadapi Yordania ya kita memang kalah kelas, jadi kita pun kalahnya tidak terlalu mencolok ya. Kita kalahnya hanya 1-0. Itu pun bisa dibilang timnas Indonesia berhasil merepotkan Yordania saat itu. Dan pertandingan, nah ini yang luar biasanya, pertandingan menghadapi Nepal yang bisa dibilang sebenarnya selevel ya Indonesia dan Nepal ini. Indonesia membantai Nepal dengan skor yang sangat mencolok 7-0 dan memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Karena di pertandingan yang lain Kuwait kalah dari Yordania. Sehingga Indonesia menempati peringkat runner up. Indonesia menjadi 24 tim terbaik. Indonesia ada di 24 negara terbaik di Asia saat itu dan berhak lolos ke main stage Piala Asia. Wah, luar biasa sekali. Dan di main stage kita melihat sendiri ya, 2 minggu ke belakang ini kita tahu kan Indonesia ini sangat diragukan sebenarnya oleh warga kita sendiri. Kita tahu netizen ya, saat netizen Wakanda ini kan saat sebelum Piala Asia ini kan ada uji coba ya, lawan Libya 2 kali, terus lawan Iran 1 kali, dimana di 3 pertandingan itu kan kita dibantai. Lawan Libya kita dibantai 4-0, kemudian kalah 2-1 atau 3, intinya kalah tipis yang kedua. Yang ketiga kita dibantai Iran 5-0. Dan itu membuat ekspektasi kita terhadap Sintayong di PSN ini sedikit menurun. Karena gue lihat juga netizen Wakanda ini langsung menyerang timnas Indonesia, langsung menyerang IG-nya timnas Indonesia, Pak Erick Thohir dan lain-lain. Dibilang, wah Indonesia hanya akan jadi lumbung gol katanya di Piala Asia. Indonesia akan hancur di Piala Asia. Intinya banyak yang komen seperti itu. Itu adalah komen Wakanda yang tidak mengerti sepak bola. Guys ya. Komen Wakanda yang tidak paham sebuah proses gimana caranya membentuk sebuah tim bola itu tidak mudah. Dimana kan ada faktor-faktor penting seperti sense football, visi bermain dan lain-lain lah, intinya banyak. Dimana mereka ini nggak tahu bahwa Sintayong itu kan sangat merotasi pemain saat itu, mencari komposisi terbaik di 3 pertandingan itu kan. Menghadapi Libya 2 kali, menghadapi Iran sekali, itu kan mencari komposisi terbaik. Mereka tuh tidak bermain untuk kompetitif, tapi bermain untuk mencari komposisi terbaik gitu kan. Dimana Habner kita tahu diberi banyak jam terbang supaya menyatu dengan teman-temannya. Gitu kan, itu kan yang dilakukan oleh Sintayong. Jadi dia tidak peduli menang atau kalah di saat itu, karena itu kan tidak terlalu berpengaruh gitu kan dengan posisi timnas. Yang sangat berpengaruh itu kan di Piala Asia. Oke, ke Piala Asia. Wah, ini dia. Di Piala Asia, kita tahu timnas Indonesia pertama menghadapi Irak, kalah dengan skor 1-3, tapi secara permainan ini jujur ya. Secara permainan, gua kan ngelihat langsung ya pertandingan lawan Libya itu kan disiarkan. Itu benar-benar permainannya 2 level di atas ketika kita menghadapi Libya. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi permainan menghadapi Irak itu bisa dibilang permainannya cukup berimbang lah. Irak tidak terlalu mendominasi lah saat itu. Hanya sayang memang ya balik lagi pertahanan timnas. Intinya Jordi Amat, Rizky Ridho ini nih ya masih agak kurang lah di Piala Asia, tapi is okay lah. Maksudnya memang kualitas pemain kita emang segini aja gitu. Bermain sesuai kapasitasnya aja gitu, dan ya intinya kalah body, kalah ini, tapi it happen lah. Kita kalah 3-1, luar biasa kita bisa mencetak gol lewat pergerakan Ciamik, Yakob dan Marcelino saat itu. Kemudian menghadapi Vietnam. Nah, kuncinya ini kan menghadapi Vietnam kan, kunci kelolosan kita itu. Menghadapi Vietnam kita tidak inferior menghadapi Vietnam, itu yang luar biasa. Kita malah di babak pertama kita berhasil mengambil alih permainan, 1 babak itu kita kuasai banget gitu. Itu hal yang tidak pernah terjadi selama kurang lebih 5 tahun terakhir kita menghadapi Vietnam lah.
10 tahun terakhir mungkin, bahkan bukan 5 tahun terakhir lagi. 10 tahun terakhir kita menghadapi Vietnam, kita selalu inferior menghadapi Vietnam karena Vietnam kan gila-gilanya kan, di bawah Park Seng-yu itu gila-gilanya banget. Dan di saat itu kita yang masih menghadapi generasi emasnya Vietnam, kita berhasil menang dengan skor 1-0 dan menangnya sebenarnya meyakinkan. Hanya golnya aja yang tidak meyakinkan gitu. Golnya aja yang tidak datang. Kenapa? Ya, balik lagi, kita memang kekurangan striker. Rafael Strike ini kan bukan striker, guys. Dan ya kita harus fair aja lah, Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta yang di bawah itu memang kelasnya bukan Asia ya, kita fair aja lah. Kelasnya memang bukan Asia, jadi kita memang harus cari striker. Kalau bisa dalam negeri bisa, tapi ya kalau kita harus cari naturalisasi lagi ya nggak apa-apa. Yang penting levelnya ini sudah menyaingi striker-striker yang levelnya udah Asia ini. Gitu, fair aja gitu ya. Sehingga Rafael Strike yang memang secara visi main, terutama visi main ya, itu jauh lebih bagus dibanding Dimas Derajat dan lain-lain. Yang memang sebenarnya posisi asli dia ini kan sayap kiri ya, Rafael Strike ini bukan striker. Dipaksakan menjadi striker dan sebenarnya lumayan berfungsi ya, Rafael Strike ini. Merepotkannya, pergerakannya dia lumayan berfungsi, tapi ya balik lagi dia bukan goal getter. Sehingga yang kurang dari Indonesia ini hanya gol. Dua sih, gol dan juga pertahanan. Karena pertahanan kita ini balik lagi sering banget bikin blunder, terutama Jordi Amat ya. Jordi Amat yang harusnya menjadi leader di pertahanan justru sering banget buat blunder. Menghadapi Irak dia buat blunder, menghadapi Jepang dia buat blunder. Untungnya menghadapi Vietnam, karena kualitas Vietnam ini setara dengan kita ya, sehingga Jordi Amat hampir tidak pernah melakukan blunder. Gitu. Dan ya kita tahu kita sudah menaturalisasi back muda lainnya. Dan ya kita tahu era Jordi Amat ini kan udah hampir selesai ya. Mungkin 2-3 tahun lagi Jordi Amat ini akan selesai. Jadi ya gue gak terlalu worry dengan masa depan timnas kita lah, gitu bisa dibilang. Jordi Amat mungkin akan tersisihkan di kemudian hari, diganti dengan back yang lebih powerful, bisa dibilang lebih powerful dibanding Jordi Amat, dan bisa bersaing lagi di Asia. Luar biasa. Gue pernah bilang di video gue sebelumnya ya, bahwa standar timnas kita saat ini adalah ASEAN, bahwa kita minimal sekarang harus menjadi nomor 1 di ASEAN. Dan sekarang di Piala Asia udah hampir terbukti bahwa kita sekarang udah menyamai levelnya Thailand. Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke babak 16 besar, artinya kita sudah menyamai levelnya Thailand. Sisanya adalah Piala AFF. Baik lagi ya, tetap aja semua proses ini tetap aja harus berujung dengan minimal 1 trofi lah. Meskipun ada positif-positifnya, gue yakin yang ditunggu ini tetap aja adalah juara. Dan juara ini sangat possible didapatkan di ASEAN ya. Jadi gue harap di era STY, gue yakin STY ini mungkin akan diperpanjang sampai 4 tahun ke depan. Kan di tahun 2024 ini akan ada Piala AFF ya. Akan ada Piala AFF di tahun ini, di akhir tahun. Mudah-mudahan di tahun ini, atau misalkan kalau tahun ini tidak beruntung, di tahun 2026 ntar ada Piala AFF lagi. Mudah-mudahan Indonesia bisa seenggaknya menyegel 1 juara ya, juara yang sangat kita rindukan ya guys ya. Karena kita sekarang udah melewati tantangan Asia. Nah sekarang AFF-nya dulu nih, kita balik lagi membumi ke bawah, bahwa kita harus memastikan bahwa memang kita sekarang udah nomor 1 di ASEAN. Memastikannya adalah kita menjuarai Piala AFF gitu ya. Jadi seenggaknya sebelum Sintayong ini bisa dibilang pensiun dari timnas Indonesia, seenggaknya ada 1 trofi yang ia hasilkan. Di Asia kita nggak akan berharap banyak lah, minimal 16 besar. 16 besar ini aja, mudah-mudahan 16 besar ini konsisten ya. 4 tahun lagi mudah-mudahan kita balik lagi ke Piala Asia dan kita bisa menyegel 16 besar lagi. Itu membuat kita akan sangat diperhitungkan di Asia. Tapi balik lagi, Piala AFF ya. Piala AFF ini kuncinya. Bahwa dengan menyegel 1 Piala AFF, seenggaknya di tahun ini atau di 2 tahun lagi, 2026, itu akan membuat progres ini jauh lebih jelas gitu ya. Progres ini akan jauh lebih jelas. Gitu guys. Oke, itu pendapat dari gue. So, Kongres Timnas Indonesia menciptakan sejarah. Mudah-mudahan akan ada sejarah lain yang tercipta ya, sejarah-sejarah lain. Bahkan kalau bisa lolos ke Piala Dunia pun bukan tidak mungkin ya guys ya. Sejarah-sejarah lain yang akan tercipta ya guys ya.
Bye bye.